Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Remaja Adnan Agung Baruddin dari program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan ke-15 Delta Politeknik Penerbangan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode evakuasi dengan teknik High Angel Rescue. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa sih HARR itu, bagaimana cara mengevakuasi korban dari ketinggian dengan menggunakan tali tambang dan peralatan penunjang lainnya. Untuk itu, silakan simak penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelum ke pembahasan inti, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan evakuasi? Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai. Ada banyak kejadian ekstrim yang berpotensi mengancam keselamatan manusia, sehingga harus dilakukan evakuasi. Metode evakuasi yang tepat sangat penting untuk korban dan penolong itu sendiri. Sebagai metode yang dipilih dengan benar dan dilaksanakan dengan tepat untuk melindungi korban maupun penolong dari cedera yang tidak diinginkan. Maka dari itu, saya akan membahas mengenai metode evakuasi dengan teknik High Angel Rescue sebagai salah satu metode untuk mengevakuasi korban dari ketinggian. Selanjutnya, pembahasan tentang metode High Angel Rescue. High Angel Rescue teknik adalah teknik memindahkan korban atau mengevakuasi korban dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. High Angel Rescue merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan untuk lokasi-lokasi yang berhubungan dengan ketinggian. Evakuasi dengan metode ini perlu dilakukan jika akses jalur evakuasi sudah tidak memungkinkan untuk dilewati. Contohnya, seperti pada kasus kebakaran gedung bertingkat yang di dalam gedung tersebut terdapat banyak jiwa yang harus diselamatkan. Sementara api telah menutupi akses tangga ataupun jalur evakuasi lainnya. Pada keadaan inilah kita dapat mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi dengan teknik High Angel Rescue, tetapi dengan tetap mempertimbangkan segala hal yang dapat saja terjadi. Berikut ini adalah peralatan dasar yang digunakan untuk High Angel Rescue. Yang pertama, tali kermantel statis. Tali ini biasa digunakan sebagai jalur atau lintasan pada saat naik atau turun. Selanjutnya, tali kermantel dinamis. Tali ini biasa digunakan sebagai pengaman pada penolong dan korban yang disambungkan ke body harness. Selanjutnya ada full body harness. Alat ini biasa digunakan sebagai dudukan atau tambatan tubuh pada korban maupun penolong. Selanjutnya ada karabiner. Alat ini digunakan sebagai penghubung antar alat. Selanjutnya IDS digunakan sebagai alat bantu pengereman saat turun. Kemudian, asap. Alat ini digunakan sebagai pengunci atau pengaman pada tali pengaman agar korban atau penolong tidak terjatuh. Selanjutnya ada ascender. Alat ini digunakan sebagai alat bantu pemanjatan pada tali lintasan. Selanjutnya ada pulley. Digunakan sebagai katrol atau pengganti arah kerja tali. Kemudian ada helm, digunakan sebagai pengaman kepala jika terjadi benturan. Itulah tadi peralatan dasar yang digunakan untuk High Angel Rescue. Tentu masih banyak peralatan tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan serta memudahkan kita untuk melakukan penyelamatan. Dalam High Angel Rescue, ada 3 sistem yang biasanya dilakukan untuk mengevakuasi korban, yaitu
hauling, lowering, dan suspension. Hauling adalah teknik yang dilakukan dengan cara memindahkan objek atau korban dari posisinya ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, lowering adalah teknik yang dilakukan dengan cara menurunkan objek atau korban dari posisinya ke tempat yang lebih rendah. Kemudian, suspension adalah teknik pemindahan korban dengan cara diseberangkan baik ke tempat yang lebih tinggi, sejajar, maupun lebih rendah dari posisi korban berada. Berikut ini tutorial evakuasi korban dengan metode High Angel Rescue. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencari atau menjangkau korban. Dalam menjangkau korban, pertama-tama siapkanlah tangga, kemudian sandarkan tangga pada gedung. Langkah selanjutnya, bagilah regu penolong. Ada yang menahan tangga dan ada yang naik tangga. Kemudian, siapkanlah tali tambang dan peralatan lainnya. Setelah itu, peralatan yang sudah disiapkan dibawa oleh regu penolong naik tangga. Langkah selanjutnya, regu penolong mencari korban sesuai prosedur. Setelah menemukan korban, selanjutnya korban diangkut ke pinggir gedung. Setelah itu, bagilah regu penolong. Ada yang membuat angkor dan ada yang melakukan persiapan penurunan korban dengan menyiapkan tali yang sudah disimpul cair knot, atau memasangkan harness, ataupun memasangkan dan mengikatkan tandu pada korban yang luka berat atau patah tulang. Selanjutnya, turunkanlah korban dengan hati-hati. Setelah korban sampai ke bawah, petugas penolong yang berada di bawah mengangkat korban ke tempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya diberi penanganan medis. Sekianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.